61 sepanjang jalan ke barat. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Di sepanjang pinggiran provinsi Zhongzhou, di dalam bas mewah, dua pria dan seorang wanita sedang mengobrol. Pria yang lebih tua tampak bersemangat dan energi meskipun usianya sudah tua, sementara ekspresi pria yang lebih muda menunjukkan bahwa dia memiliki pikiran yang tajam dan penilaian yang baik. Gadis di samping mereka masih muda, dia memperhatikan kedua pria itu dengan sepasang mata yang cerdas. Mereka adalah Chen Fan dan rombongannya. Chen Fan dengan sopan menolak tawaran tumpangan Zhou Tianhao. Dia tidak sedang terburu-buru, oleh karena itu, dia memutuskan untuk naik bus agar dia bisa menikmati pemandangan di perjalanan. Busnya lambat, sudah 3 hari berlalu, dan mereka baru saja melintasi perbatasan menuju provinsi Zhongzhou. Gadis di sebelahnya adalah Asiu. Asiu duduk diam dengan tekad tertulis di seluruh wajahnya. Terlepas dari berapa kali Chen Fan memintanya pergi, dia hanya balas menatap dengan sepasang mata berair, memohon untuk tetap bersamanya. Tuan Wu merasa kasihan pada gadis itu dan menolak permintaannya untuk bepergian bersama mereka. Chen Fan tetap diam, yang dianggap oleh Guru Wu sebagai izin. Namun, gadis itu dengan cepat terbukti cukup membantu. Baik Chen Fan maupun Master Wu sudah terbiasa melakukan segalanya untuk mereka. Oleh karena itu, mereka meminta gadis tersebut untuk menangani sebagian besar pekerjaan rumah, seperti membeli tiket kereta api, memesan hotel, dan menanyakan arah. Chen Fan memandang Master Wu dengan setengah tersenyum. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Nama asli Tuan Wu adalah Wu Sanhe. Senyuman di wajahnya membeku ketika dia melihat Chen Fan sedang mengamati wajahnya dengan intens. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Benarkah? Chen Fan mengeluarkan kristal abu-abu dari sakunya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di kolam naga Yin? Jangan coba-coba membodohi saya lagi. Saya tahu lebih banyak daripada Anda tentang kolam naga Yin ini. Kristal Yin hanya terbentuk di sekitar area tempat konglomerasi Yin Qi. Tempat seperti itu bisa dibilang adalah surga bagi makhluk hidup yang mengembangkan Yin Qi. Menyebutnya sebagai tanah suci tidaklah berlebihan, terutama di bumi yang sebagian besar Qi-nya telah mengering. Itu seperti oasis subur yang menarik semua jenis hewan, besar dan kecil. Tidak semua makhluk hidup mengembangkan spirit Qi. Beberapa merasakan kedekatan yang lebih dekat dengan Malis Qi, Yin Qi, dan bahkan Vian Qi. Jika Guru Wu dan sektenya benar-benar bertanggung jawab atas tanah suci untuk budidaya, dia setidaknya akan mencapai tingkat pencerahan etiril. Namun, Chen Fan tahu bahwa itu jauh dari kenyataan. Senyuman Tuan Wu menguap dari wajahnya, tubuhnya bergetar saat dia tergagap. Tuan Chen, orang tua itu tidak lagi berani berbohong kepada Chen Fan, jadi dia membagikan semuanya. Sebenarnya, kolam ini memang milik sekte saya. Sekte saya disebut Sekte Hantu Yin, dan pendiri kami adalah Kapten Penjara Makam yang terkenal. Ya, itu sudah ada sejak dinasti Han. Pendiri kami hidup pada masa dinasti Qin, dan dia menemukan sebuah makam kuno pada zaman Tang, dan ternyata itu adalah harta karun. Dari makam tersebut, dia memperoleh seni rahasia keluarga dinasti Tang kuno, dan dia mulai berkultivasi mengikuti metode yang diuraikan dalam seni tersebut. Setelah beberapa saat, dia memulai sekte sendiri. Petik 2. Saya adalah murid generasi ketiga dari pendiri kami. Saya memiliki 2 saudara sekte lagi. Kekuatan mereka setara dengan kekuatanku. Guru saya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan kami bertiga telah mengelola sekte tersebut sejak saat itu. Kolam Naga Yin adalah tanah suci yang ditemukan oleh pendiri kami. Grandmaster saya menyadari bahwa area tersebut dipenuhi dengan Yin Qi, dan oleh karena itu akan bermanfaat untuk budidaya. Dia pergi ke kolam untuk budidaya dalam jangka waktu yang lama sebelum tragedi terjadi secara tiba-tiba. Mata Tuan Wu tiba-tiba kehilangan fokus saat rasa takut muncul di wajahnya. Tragedi macam apa? Rasa penasaran mendorong Asiu untuk bertanya. Tanpa sepengetahuan pendiri kami, ada monster yang hidup di dalam kolam. Guru Wu mengumpulkan dirinya dan kemudian berkata, itu adalah seekor setengah ular dan setengah naga air dengan mulut yang menghembuskan yin dan malik qi yang mematikan. Pendiri kami bertarung dengan monster itu tetapi terluka dan dikalahkan. Luka-luka itu akhirnya merenggut nyawanya beberapa tahun. Nanti,
Untungnya, monster itu masih hidup jauh di dalam kolam dan sepertinya tidak ingin membuat kekacauan di dunia. Guru saya memimpin saya dan dua saudara sekte saya ke kolam untuk menyelidiki beberapa tahun yang lalu. Monster itu mendatangi kami. Kami bahkan tidak berpikir untuk melawan, jadi kami mengambil beberapa kristal dari kolam dan melarikan diri. Setelah Wu Sanhe menyelesaikan ceritanya, dia menatap Chen Fan dengan ketakutan. Tuan Chen, saya benar-benar tidak bermaksud demikian. Berbohong padamu. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu karena aku takut kamu tidak akan mempercayaiku. Monster itu tampak seperti naga air, dan oleh karena itu, pendiri kami menamai tempat itu, Kolam Naga Yin. Grandmaster saya adalah satu-satunya orang yang melihatnya dengan matanya sendiri. Monster itu telah hidup lebih lama dari dua generasi muridnya dan seharusnya berusia lebih dari 100 tahun sekarang. Benar-benar, Asiu tersentak tak percaya. Chen Fan dan Lin Hu sama-sama memiliki kemampuan luar biasa, namun kekuatan mereka masih dapat dipahami oleh manusia normal. Namun, naga air berusia 100 tahun terdengar langsung dari dongeng mitos. Yah, itu bukan naga air, hanya ular yin. Chen Fan berkata dengan ringan. Naga air asli bisa memanggil angin dan hujan dengan cepat, dan mengendalikan aliran udara dengan mudah. Ular kecil itu membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk mencapai kekuatan seperti itu. Tuan Chen, Anda sepertinya mengenal monster seperti itu. Wu Sanhe terkejut. Tentu saja, Chen Fan menjawab dengan ringan, itu hanya seekor ular. Jika Wu Sanhe benar, ular yin telah tumbuh hingga belasan meter dan mampu menghembuskan yin dan malik qi, ia pasti telah mencapai tingkat pencerahan etiril dalam budidayanya. Namun, kekuatan kriptid tersebut tidak sebanding dengan seorang kultivator meskipun mereka berada pada level yang sama. Seorang kultivator mendapat bantuan berbagai harta dharma dan dibantu oleh seni abadi, sedangkan hewan tidak memiliki kelebihan seperti itu. Meski demikian, saya baru mencapai tahap pertengahan dari tingkat pendirian yayasan. Mungkin sulit bagi saya untuk menghadapi ular itu sekarang. Sambil berpikir, Chen Fan mengerutkan alisnya. Saya harus menunggu sampai saya mencapai tahap akhir dari tingkat pembentukan fondasi dan mencoba menggunakan mantra tingkat pencerahan abadi. Entah itu atau saya harus lebih menyempurnakan jimat sumsum giok dan meningkatkan kerusakannya. Chen Fan menamai jimat itu Talisman of Thunder sejak dia menggunakan Arcane Bulwark of Thunder untuk mengalahkan Master Wu. Ini adalah artefak Brahma pertama yang dimilikinya di bumi. Akhirnya, Chen Fan memutuskan bahwa mereka akan menghentikan perjalanan mereka ke kota Dongdu, untuk mulai fokus menyempurnakan jimatnya untuk saat ini. Dia bertanya pada Wu Sanhe, apakah ada tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Saya juga memerlukan tanaman herbal untuk membantu kemajuan saya. Herbal untuk budidaya. Wu Sanhe merenungkan pertanyaan itu sejenak. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan berkata, ya, ada salah satu pasar jamu terbesar di kota Jiuding. Oh, mata Chen Fan berbinar penuh minat. Dia pernah mendengar tentang kota Jiuding sebelumnya, itu adalah pusat distribusi dan gudang obat tradisional Tiongkok yang terkenal. Chen Fan telah mencari ramuan berharga untuk membantunya berkultivasi, namun, Chuzhou adalah kota kecil dan oleh karena itu persediaan jamu sangat terbatas. Bahkan ginseng berumur 30 tahun pun harganya mahal. Chen Fan yakin bahwa begitu dia dapat menemukan cukup banyak ramuan bermutu tinggi, dia akan dapat meningkatkan budidayanya lebih jauh. Dia juga dapat memanfaatkan formulasi dharmik unik lainnya untuk meningkatkan kekuatan Talisman of Thunder lebih jauh. Begitu rombongan mencapai kota Jiuding, mereka mencium aroma obat Tiongkok yang menyengat. Tuan Chen, obat apa yang ingin Anda beli? Ginseng, astragalus, jamur lingzi, sausurea, dongquai atau segel Solomon. Mereka memiliki segalanya, tidak peduli apa jenis tumbuhan itu, asalkan sudah tua, sebaiknya yang kuno. Chen Fan berkata dengan ringan. Dia tidak akan menggunakan ramuan itu sendiri, tetapi untuk mengekstraksi spirit qi yang diserap dalam ramuan itu. Wu Sanhe terkejut dengan kata-kata Chen Fan. Kunci dalam menggunakan pengobatan Tiongkok adalah kombinasi yang baik dari berbagai tumbuhan. Ginseng berusia 1000 tahun tidak ada gunanya tanpa bantuan beberapa bahan yang paling umum. Namun, itu adalah cara konvensional dalam menggunakan herbal. Mempertimbangkan kekuatan dunia lain Chen Fan, Wu Sanhe memutuskan untuk tidak mengungkapkan keraguannya. Saya pikir kita akan beruntung menemukan tanaman herbal tua di toko-toko tua itu.
Wu Sanhe merenung sejenak dan kemudian berkata, Tuan Chen, ikuti saya. Dia memimpin karena dia akrab dengan kota itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah toko dengan etalase toko yang megah. Nama toko itu adalah Aula 100 Obat. Meskipun para pedagang dari seluruh Tiongkok berbondong-bondong ke kota Jiuding, bisnisnya didominasi oleh beberapa keluarga. Aula 100 Obat dimiliki oleh salah satu keluarga hegemoni itu. Memiliki sejarah lebih dari 300 tahun, salah satunya tertua di Tiongkok. Ketiganya masuk ke toko, dan mereka disambut oleh penjual. Seorang perwakilan penjualan diperlukan di Aula 100 Obat karena pelanggan mereka bukanlah pedagang grosir jamu, tetapi orang-orang yang datang untuk mencari bahan-bahan herbal yang berharga. Saya ingin bertemu dengan kepala apoteker Anda. Tuan Wu mengumumkan dengan bangga. Dia terdengar seperti orang yang berbeda ketika berbicara dengan Chen Fan. Bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Staf penjualan itu terkejut dengan permintaan Tuan Wu. Di tempat-tempat seperti Balai 100 Obat, yang mengambil keputusan bukanlah manajernya, melainkan kepala apoteker. Sebagian besar apoteker ini adalah dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal dan sangat berharga bagi toko tersebut. Namaku Wu Sanhe. Tuan Wu menyisir janggut panjangnya dan berkata dengan bangga. Oke, mohon tunggu sebentar. Meskipun kebingungan, penjual itu pergi ke belakang toko untuk mencari kepala apotek. Chen Fan dan Master Wu duduk di ruang tunggu, dan seorang pegawai toko menyajikan 2 cangkir teh bermutu tinggi untuk mereka. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum mereka mendengar langkah kaki cepat dari belakang toko. Seorang lelaki tua berusia 60-an dengan janggut bersalju masuk ke ruang tunggu. Aha, Tuan Wu, mengapa Anda tidak memberitahu kami terlebih dahulu sebelum Anda datang agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik? Orang tua itu menghampiri Tuan Wu dan berkata dengan hormat. Melihat keterkejutan di mata Asiu dan penjualnya, Tuan Wu memasang senyuman puas di wajahnya. Dia mungkin bukan siapa-siapa di wilayah Jiangbei, namun, dia dianggap sebagai guru besar di provinsi Zhongzhou dan sering menjadi tamu kehormatan di rumah orang kaya dan berkuasa. Chen Fan melirik Guru Wu, yang dengan cepat membawa segala sesuatunya ke dalam perspektif Guru Wu. Senyuman puas di wajahnya menghilang, dan dia bergegas bertanya tentang obatnya. Teman mudaku, ingin membeli tanaman herbal tua. Aku ingin tahu apakah kamu punya. Kepala apoteker berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan ragu-ragu, maaf, tetapi seorang wanita muda baru saja membeli semua ramuan berharga dari seluruh kota. Saya bahkan tidak punya ginseng berumur 50 tahun, belum lagi yang berusia lebih dari 100 tahun. Benarkah? Dia berkantong tebal. Tuan Wu terkejut. Ginseng yang berumur lebih dari 100 tahun dijual per gram. Harganya bisa mencapai beberapa puluh ribu yuan per gram, dengan demikian, satu ginseng akan berharga lebih dari beberapa juta. Jika pembeli telah membeli semua ginseng kuno di kota, dia pasti menghabiskan banyak uang. Rumornya dia berasal dari keluarga terpandang di Hong Kong. Tapi itu hanya rumor belaka. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tuan Wu berhenti sejenak dan menatap Chen Fan dengan tatapan tak berdaya. Chen Fan mengerutkan alisnya dan kemudian berkata, tidak ada tempat lain di mana saya dapat menemukan tanaman herbal tua di kota ini. Ya, dan tidak. Orang tua itu ragu-ragu dan kemudian menatap Tuan Wu sekilas. Pernahkah kamu mendengar tentang pelelangan? Lelang jamu yang berharga, saya pikir itu hanya berita palsu. Tuan Wu bertanya, itu nyata, diselenggarakan setiap beberapa bulan sekali, dan penawar membeli jamu langsung dari ahli jamu setempat. Jika beruntung, Anda mungkin bisa menemukan sesuatu yang sangat langka di sana. Anda tidak akan pernah melihat jamu itu di pasaran sejak dulu, dilelang kepada orang-orang kaya sebelum mereka sampai di konter toko. Lelangnya berdasarkan undangan, dan hanya uang tunai. Kebanyakan lelang seperti ini diadakan secara rahasia, sehingga tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Kapan itu dimulai? Chen Fan tidak peduli apakah itu lelang pribadi atau bukan. Tujuannya adalah mendapatkan jamu yang berharga, dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Yang berikutnya 3 hari lagi, jam 7 di Clear Lake Manor. Kepala apoteker mengumumkan dengan suara pelan. Sangat baik, Chen Fan berdiri, begitu pula Tuan Wu, dan mereka berdua meninggalkan toko setelah melambaikan tangan pada lelaki tua itu.
Setelah mereka keluar dari Aula 100 Obat, mereka menemukan sebuah hotel dan menetap. 3 hari kemudian, Chen Fan dan rombongan naik taksi dan tiba di Clear Lake Manor. Istana itu dijaga ketat, dan sekelompok keamanan berjaga di pintu masuk. Maaf, ini milik pribadi. Silakan kembali jika Anda tidak memiliki undangan. Seorang penjaga keamanan berjalan mendekati Chen Fan dan berkata dengan kesal. Kami tidak punya undangan. Tuan Wu berkata dengan ringan. Tolong beritahu atasanmu bahwa Wu Sanhe dari kota Dongdu datang mengunjunginya. Petugas keamanan memperhatikan ketenangan yang tidak biasa pada guru Wu dan mulai berpikir bahwa dia adalah orang yang berpengaruh. Tiba-tiba, sebuah Mercedes hitam menepi ke pintu masuk, dan seorang pria parubaya gemuk berjalan mendekati Master Wu. Tuan Wu, apa yang membawamu ke sini? Saya pikir kamu pergi ke Jiangbei. Haha, itu kamu, Bos Hu, kata Tuan Wu. Ingatan tentang apa yang terjadi di Jiangbei membuat guru Wu sedikit tersipu. Dia telah merencanakan untuk menghasilkan banyak uang di wilayah Jiangbei, namun, dia dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki. Itu adalah suatu hal yang memalukan, karena itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu di sini untuk mengikuti pelelangan? Baiklah kalau begitu, kita perlu tiket untuk masuk. Oh Hamin kenapa? Ikuti aku. Tapi tolong bantu aku menilai kualitas jamu ketika kita berada di sana. Balasan Bos Hu, karena barang yang dijual dalam lelang tersebut berasal dari pemilik swasta, tidak jarang ditemui penipu selama acara penjualan. Tuan rumah lelang tidak bertanggung jawab atas kualitas produk, itu semua adalah peringatan emter di dalam rumah lelang. Meskipun Guru Wu bukanlah seorang dokter tradisional Tiongkok yang terampil, tidak ada seorang pun di provinsi Zhongzhou yang berani menjual ramuan palsu kepadanya. Pihak keamanan membiarkan mereka lewat tanpa protes apapun. Saat mereka melewati gerbang, mereka menemukan bahwa di dalam sangat besar. Seorang nyonya rumah telah membimbing mereka melewati banyak lobi sampai mereka tiba di halaman yang tenang. Halaman kecil itu sudah dipenuhi pria dan wanita berpakaian bagus. Dari aksen mereka, mudah untuk mengetahui bahwa pembeli ini berasal dari seluruh Tiongkok. Senang bertemu Anda di sini, Tuan Wu. Hai, Tuan Wu. Bagaimana kabarmu, Tuan Wu? Begitu Chen Fan dan Master Wu masuk ke halaman, banyak yang menyapanya seperti teman lama. Beberapa mulai memperkenalkan Guru Wu kepada mereka yang belum mengenalnya. Dia adalah permata kota Dongdu dan mampu memanggil hantu dan memerintahkan roh. Chen Fan terhibur dengan popularitas Master Wu. Dia merasa sulit membayangkan seseorang yang berlutut di depannya, memohon agar nyawanya sangat dihormati di sini. Tiba-tiba, dia mendengar dengusan dingin. Tuan Wu, lebih mirip Swindle Wu. Wajah Wu Sanhe mengeras, lalu dia melihat ke arah pembicara. Itu adalah wanita bertubuh tinggi dan wajah lebih keras dari batu dengan fitur pahatan, membuatnya tampak seperti campuran orang Asia dan kulit putih. Dia menatap lelaki tua itu dengan jijik. Itu Nona Zeng dari Hong Kong. Bos Hu menjelaskan dengan suara pelan. Dia telah membeli semua tumbuhan langka di kota. Rumor mengatakan bahwa ayahnya sedang sekarat dan membutuhkan sebanyak mungkin tumbuhan langka untuk memperpanjang hidupnya. Keluarga Zeng di Hong Kong. Tuan Wu tersentak. Meskipun mereka memiliki nama belakang yang sama, keluarga Zeng di Hong Kong tidak sama dengan keluarga di kota Chuzhou. Selama masa kejayaan keluarga Zeng di Hong Kong, mereka masuk 10 besar daftar Forbes. Bahkan sekarang, usia mereka sekitar 20 hingga 30. Bahkan orang terkaya di provinsi Zhongzhou tidak dapat menandingi kekuatan keluarga Zeng. Selama tahun 80-an dan 90-an, keluarga-keluarga terkemuka tersebut dapat berbicara langsung dengan Biro Politik Federal. Oleh karena itu, jika kepala keluarga datang mengunjungi provinsi Zhongzhou, pemerintah provinsi akan menyambutnya dengan seseorang di pemerintahan yang memiliki pengaruh politik yang setara. Meskipun Wu Sanhe memiliki pengaruh di provinsi Zhongzhou, dia bukanlah tandingan kelas berat seperti keluarga Zeng. Tuan Wu memandang Chen Fan untuk meminta bantuan. Melihat Chen Fan tidak peduli dengan rasa malunya, Tuan Wu melangkah mundur dan menyingkir dari jalur wanita. Gadis setengah Asia, setengah kulit putih itu mendengus ke arah Tuan Wu dan berjalan ke halaman. Tak satu pun bos dan taipan dari kota Zhongzhou berani membela Tuan Wu. Mereka tahu bahwa gabungan kekuatan mereka pun tidak akan mampu mencapai sebagian kecil dari pengaruh keluarga Zeng. Keluarga Zeng dari Hong Kong.
Chen Fan merenungkan nama itu sebentar. Orang tua dalam keluarga itu adalah nama rumah tangga di kalangan komunitas Tionghoa di Tiongkok dan luar negeri. Dia berusia 80-an, seumuran dengan Superman Lee. Chen Fan menghapus ingatan akan kehidupan masa lalunya dan teringat bahwa dia telah melihat di berita bahwa lelaki tua itu meninggal tahun ini. Tidak heran mereka membeli semua tanaman obat yang berharga. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Pada usia 80-an, Patua Zen telah mencapai akhir hidupnya, karena ia menderita banyak kegagalan organ. Tidak ada obat untuknya. Bahkan obat herbal langka ini hanya dapat meningkatkan vitalitasnya untuk sementara tetapi tidak akan mampu menghentikan kematian yang tak henti-hentinya. Sebagai seorang kultivator, Chen Fan tahu bahwa obat terbaik untuk memperpanjang hidup adalah pil peningkat esensi. Sayang sekali Chen Fan tidak bisa mengumpulkan cukup bahan untuk menghasilkan lebih banyak, jika tidak, dia bisa menjualnya ke keluarga Zheng dengan harga yang mahal. Tuan Chen, ayo masuk. Wu Sanhe berbicara pelan. Sangat baik. Chen Fan mengangguk. Ini adalah lelang bawah tanah dan oleh karena itu, melakukan transaksi di sini adalah bisnis yang berisiko. Baik tuan rumah maupun penjual tidak memberikan jaminan bahwa barang tersebut asli. Barang pertama yang dilelang adalah ginseng gunung berusia 130 tahun. Beratnya 127 gram dan harganya dimulai dari 3 juta. Gadis setengah kulit putih itu akhirnya membeli ginseng itu dengan harga 7 juta. Kantong dalam, banyak orang berseru. Sejak dimulainya pelelangan, gadis berdarah campuran itu telah membeli hampir semua barang dengan tawaran yang meroket. Pada akhirnya, kebanyakan orang hampir tidak berani menawarnya. Sebagian besar penawar berada di sini untuk membeli inventaris bisnis mereka, oleh karena itu, mereka tidak perlu bersaing dengan gadis itu. Chen Fan hanya bisa mendapatkan ramuan rambut hitam berusia 90 tahun. Sebagian besar ramuan lainnya diambil oleh gadis setengah kulit putih. Yang berikutnya memerlukan beberapa penilaian, Anda telah diperingatkan, pembeli berhati-hatilah. Tuan rumah membawakan piring, dia melepaskan kain hitam yang menutupinya dan memperlihatkan dahan yang keriput. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu, apakah ini juga obat herbal? Kelihatannya familiar. Para penawar menyipitkan mata, lelah untuk melihat barang tersebut dengan lebih baik. Chen Fan tersentak ringan. Tuan Chen, apakah Anda sudah mengenali apa itu? Wu Sanhe bertanya. Tidak juga. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan, saya tidak berpikir ini adalah obat herbal, tapi saya bisa merasakan kehadiran spirit Qi yang kuat di dalam. Itu 10 kali lebih kuat dari yang ada di 100 ginseng berumur setahun. Ramuan seperti ini dekat dengan pengobatan roh, karena itu, bisa disebut pengobatan roh kecil. Obat roh yang lebih rendah. Tuan Wu bingung. Memang, Chen Fan mengangguk. Karena dia sedang ingin berbicara, dia terus memberitahu Master Wu. Yang disebut ramuan roh adalah segala sesuatu yang mengandung cukup banyak Qi roh, baik itu ramuan langka atau hanya sehelai rumput. Hanya ramuan roh yang bisa digunakan untuk membuat pil roh yang sesungguhnya. Namun, ramuan roh sangat pilih-pilih dalam hal lingkungan pertumbuhannya. Di bumi, saat ini, mungkin hanya ada kurang dari setengah lusin tumbuhan semacam itu, dan sebagian besar dari ramuan tersebut tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dibutuhkan ramuan biasa selama lebih dari 1000 tahun untuk memanfaatkan Qi roh yang cukup untuk menjadi ramuan roh. Namun, dahan ini telah hidup lebih dari setengah milenium dan, oleh karena itu sudah setengah jalan untuk menjadi obat roh yang sebenarnya, oleh karena itu awalan namanya, lebih rendah. Guru Wu mendengarkan dengan penuh perhatian dan berharap dia memiliki pena dan kertas sehingga dia dapat menuliskan pengetahuannya. Dia belum pernah mendengar tentang herbal roh. Yang dia tahu tentang pengobatan Tiongkok adalah semakin tua usianya, semakin kuat efeknya. Meskipun efeknya hanya setengah dari obat roh asli, aku seharusnya bisa menggunakannya dan membuat pil roh versi lebih rendah. Tuan Wu sangat gembira dengan kata-kata Chen Fan. Dia bertanya, haruskah kita menawarnya? Tentu saja, Chen Fan mengangguk. Dahan pohon yang tampak biasa ini memiliki konsentrasi spirit Qi tertinggi yang pernah dia lihat sejak dia dilahirkan kembali. Jika dia tidak mendapatkannya kali ini, dia mungkin harus menunggu 1 dekade lagi untuk mendapatkan hasil yang setara. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Besar, wajah Tuan Wu bersinar karena kegembiraan.
Jika penawaran mereka berhasil, dia dapat menonton dan belajar sementara Guru Chen membuat pil roh. Keahlian pembuatan bir eliksir sejauh ini hanya menjadi legenda bagi Master Wu, dan dia tidak sabar untuk menyaksikannya dengan matanya sendiri. Beberapa sekolah kuno telah mencatat seni pembuatan bir eliksir, namun, seni tersebut telah lama hilang. Teknologi modern dalam mengekstraksi komponen obat dari tumbuhan alami tidak dapat dibandingkan. Ramuan tak dikenal ini harganya mulai dari 5 juta. Pembawa acara mengumumkan, dan kemudian terjadi keheningan di halaman. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil untuk dibelanjakan pada sesuatu yang bahkan tidak mereka sadari. 5.500.000. Tuan Wu menaikkan taruhannya. Melihat Guru Wu yang pertama kali angkat bicara, penawar lainnya bertaruh bahwa dahan ini tidak memiliki kegunaan obat apapun tetapi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan mantra Dharma. Dengan mengingat hal ini, semakin sedikit orang yang bersedia mengikuti penawaran. Bahkan ketika tuan rumah ragu-ragu apakah dia harus membuat kesepakatan dengan satu-satunya penawar, sebuah suara yang jelas terdengar. 10 juta. Semua orang terkejut dengan perkembangan tersebut. Mereka melihat ke arah pembicara, dan itu adalah gadis setengah kulit putih. Beraninya kamu, Tuan Wu gusar dengan pergantian peristiwa. Dia telah marah kepada gadis itu sejak awal kejadian ketika dia memfitnah namanya. Provokasi terakhir ini adalah pukulan terakhir. 11 juta. Tuan Wu berteriak. 20 juta. Gadis setengah kulit putih itu berkata dengan ringan. Sebagian besar penawar terkejut dengan tingkat kenaikan harga. Tuan Wu telah menaikkan tawarannya sebesar 1 juta, namun gadis itu menindaklanjutinya dengan 10 juta. Lonjakan tawaran yang tiba-tiba juga memadamkan antusiasme Guru Wu. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan telah mengumpulkan aset senilai beberapa ratus juta. 20 juta adalah uang tunai yang mampu dia beli. Sambil berpikir, Tuan Wu meminta bantuan Chen Fan. Chen Fan mengerutkan alisnya dan merenung. Meskipun ia memiliki lebih dari 600.000 uang tunai di rekening banknya, ia telah menggunakan lebih dari separuh uang tunai tersebut untuk membeli batu giok kualitas tertinggi untuk membangun Misty Mountain Array. Saat itu, rekeningnya hanya tersisa kurang dari 15 juta yuan. Setelah beberapa saat, Chen Fan berkata, yang saya mampu hanyalah 30 juta. Baiklah, Tuan Wu mengertakkan gigi dan bersiap untuk perang penawaran. 21 juta, 30 juta. Gadis berdarah campuran itu menaikkan tawarannya sebanyak 1 juta lagi. Dia melirik Guru Wu setelah dia mengajukan tawarannya. Semua orang terdiam melihat betapa cepatnya situasi dan eskalasinya. Begitu besarnya pengaruh keuangan keluarga Zheng sehingga gadis itu bahkan tidak ragu-ragu ketika menaikkan tawarannya hingga puluhan juta. Baginya, uang hanyalah serangkaian angka. Setelah mencapai anggarannya, Tuan Wu duduk di kursinya perlahan dan dengan enggan. Tuan Chen, gadis berdarah campuran ini brengsek. Kenapa kita tidak? Saat dia berbicara, dia mengusapkan jarinya ke lehernya. Tidak perlu, Chen Fan berkata dengan tenang. Meskipun Chen Fan kesal karena kehilangan obat roh yang berharga, dia penasaran mengapa keluarga Zheng membutuhkan cabang pohon yang tampaknya tidak berguna. Dia percaya bahwa keluarga Zheng bukanlah orang bodoh, dan mereka tidak akan membuang 30 juta yuan untuk sesuatu yang tidak dapat kembali. Kecuali seseorang di keluarga Zheng juga mengakui bahwa dahan ini adalah ramuan yang kurang semangat. Chen Fan berpikir sambil matanya berbinar. Huff, beberapa orang dusun yang tinggal di bawah batu berani bersaing denganku. Gadis setengah kulit putih itu mengangkat dagunya dan menatap Tuan Wu dengan tatapan menghina. Saat itu, pekerja di rumah lelang telah membawa barang tersebut kepada gadis tersebut. Gadis itu membuka penutupnya dan bertanya pada pria parubaya di sampingnya dengan cemberut. Tuan Si, apakah ini obat ajaib yang Anda bicarakan? Pria itu membuka matanya yang setengah tertutup saat lampu hijau menyala di matanya. Setelah dia memeriksa dahan pohon itu, dia menutup matanya dan meratap. Sayang sekali, esensi kayu pinus 1000 ini nyaris menjadi obat ajaib. Tapi ia dipanen beberapa ratus tahun terlalu dini. Esensi dari 1000 kayu pinus. Gadis setengah kulit putih itu bertanya dengan bingung. Dia belum pernah mendengar ramuan seperti itu sebelumnya. Esensi 1000 kayu pinus adalah organisme hidup yang hidup dari inti kayu pinus. Bentuknya seperti dahan pohon tua, kata Tuan Si. Itu adalah pengetahuan yang disimpan dengan baik di sekte kami, dan oleh karena itu tidak banyak orang yang mengetahuinya. Karena bukan itu yang kita cari, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Kerutan di wajah gadis itu semakin dalam. Sebelum dia tiba di kota Jiuding, dia telah mengunjungi 3 pusat pengobatan Tiongkok lainnya dan gagal mendapatkan sesuatu yang berguna untuk penyakit kakeknya. Kota Jiuding adalah perhentian terakhirnya, dan jika bukan karena nasihat Tuan Si, dia tidak akan pernah berpikir untuk membeli dahan pohon layu yang tidak berguna seharga 30 juta yuan. Kakek saya bisa bertahan paling lama 3 bulan lagi. Rumah tangga lain sudah mengincar aset kami. Kota Jiuding adalah perhentian terakhir saya jika saya tidak dapat menemukan apapun di sini. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Aku berada pada tahap terakhirku di sini. Sambil berpikir, rasa takut terpancar di mata gadis itu. Jangan khawatir, ada tempat lain di mana saya dapat menjamin untuk menemukan sesuatu yang berguna. Tuan Si berkata dengan percaya diri. Di mana itu? Wajah gadis itu berseri-seri dengan harapan. Berdasarkan kronik sekte saya, pendiri sekte saya telah menemukan ramuan ajaib di suatu tempat dekat kota Dongdu beberapa ratus tahun yang lalu. Pendiri kami telah menandai lokasinya tetapi membiarkan ramuan itu tidak tersentuh. Tuan Si berkata dengan enteng. Namun, pencinta kami kemudian melarikan diri ke Hong Kong dan tidak pernah bisa mengambil ramuan itu. Petik 2. Benarkah? Mengapa kita tidak pergi ke sana sekarang? Gadis itu bertanya dengan penuh semangat. Sudah 100 tahun, banyak hal telah berubah. Saya khawatir menemukannya tidak akan semudah itu. Tuan Si menggelengkan kepalanya. 20 tahun yang lalu, saya kembali dan berusaha menemukan ramuan itu. Saya hanya dapat menemukan beberapa kemungkinan tempat, tetapi tidak dapat melanjutkan pencarian saya. Tuan Si tersenyum percaya diri dan kemudian berkata, apakah lelaki tua yang kita temui tadi berasal dari kota Dongdu? Dia, Nona Zeng berhenti sejenak dan bergegas mengirim seorang karyawan untuk bertanya. Tuan Wu adalah nama rumah tangga di provinsi Zhongzhou, dan oleh karena itu, pelayan itu kembali dengan sangat cepat dengan konfirmasi. Nona Zeng mengangguk dan kemudian berkata, memang benar, dia berasal dari kota Dongdu. Dia juga cukup populer di sana, orang-orang memanggilnya Tuan Wu dan dia mampu Rain Ghost dan Ben Blood. Dia berkata dengan nada menghina. Saya pikir itu hanyalah dongeng yang dia ingin orang lain percayai. Tidak perlu. Tuan Si berdiri dan berkata, ayo, kita temui Tuan Wu ini. Nona Zeng terkejut pada awalnya, tapi dia segera mengikuti Tuan Si. Setelah melihat bahwa tidak ada yang bisa dibeli di pelelangan, Chen Fan dan Master Wu meninggalkan pelelangan sebelum pelelangan selesai. Berkat keluarga Zeng, Chen Fan hanya bisa mendapatkan ramuan berumur 300 tahun. Selain itu, dia telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan obat roh. Meski ekspresinya tenang, gumpalan api perlahan menyala di dalam perutnya. Dia bisa saja mengambil dahan itu untuk dirinya sendiri dengan paksa, namun, sebagai dewa surgawi, dia memiliki reputasi yang harus dijaga. Bagaimanapun, dahan itu hanyalah obat roh yang lebih rendah dan karena itu memiliki efek yang sangat dipertanyakan. Jika dahannya benar-benar nyata, dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan obat roh. Keluarga Zeng adalah sekelompok orang bodoh. Mereka beruntung karena kamu begitu bisa ditoleransi. Master Wu juga tidak terlalu senang dengan pertikaian dengan keluarga Zeng. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia dipermalukan oleh seorang gadis di depan kenalannya. Sambil berkata demikian, dia mengintip wajah Chen Fan, berharap kemarahan akan memacu Chen Fan untuk membela dirinya. Namun, dia kecewa dengan ekspresi Chen Fan yang tidak bisa ditembus dan tabah. Siapa yang Anda bicarakan? Sebuah suara tajam terdengar dari belakang mereka. Chen Fan dan teman-temannya berbalik dan melihat gadis itu datang ke arah mereka. Anda lagi, Tuan Wu berkata sambil mengerutkan keningnya. Apa yang kamu inginkan? Kami punya urusan lain yang harus diselesaikan. Wajah Nona Zeng mengeras, dan dia berkata dengan suara dingin, apakah Anda Wu Sanhe dari kota Dongdu? Ya, terus kenapa? Tuan Wu menyipitkan matanya dan bertanya. Kulit kepalanya tertusuk-tusuk saat dia merasakan permusuhan. Mereka telah menggali latar belakangnya, tapi untuk apa? Tuan Wu memasang wajah tegang dan kemudian berteriak. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, aku sedang sibuk. Kemarahan melintas di wajah Nona Zeng, tapi dia mampu menahannya. Apa yang kamu cari? Makam. Reaksi spontan Tuan Wu adalah gadis itu akan mempekerjakannya sebagai perampok makam. Bagaimanapun,
Pendiri sektenya dulunya adalah kapten perampok makam. Selain itu, kota Dongdu terkenal dengan gundukan tak terhitung jumlahnya dan tak bernama yang tersebar di pinggiran kota seperti Beimang Mound yang terkenal. Bukan urusanmu apa yang kami cari, Tuan Si akan memberitahumu nanti. Nona Zeng menunjuk pria parubaya di sampingnya dan berkata. Pria itu memegang kipas kertas, dan mengenakan kacamata tipis berbingkai tembaga, membuatnya tampak seperti seorang sarjana. Tuan Si, apakah Anda Feng Shui di Hong Kong itu? Seru Tuan Wu. Saya hanya mendengar tentang Zhou Daoji, guru Zhou yang tinggal di Hong Kong, bagaimana Anda membandingkannya dengan dia? Wajah Nona Zeng memerah. Zhou Daoji adalah guru paling terkenal di Hong Kong, dan Tuan Si tidak bisa membandingkannya. Bahkan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tuan Si mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Anda akan segera mengetahui bagaimana saya dibandingkan dengan guru Zhou. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menembakkan gelombang energi ke Master Wu. Bagus sekali. Guru Wu bereaksi dengan cepat dan memulai kekuatan dharmanya. Kabum! Saat kedua energi itu bertabrakan, ledakan besar meletus di dimensi void. Setelah baku tembak singkat, mereka merasakan kekuatan satu sama lain. Awalnya tubuh Tuan Si terguncang, tetapi dia segera menenangkan diri. Wu Sanhe, sebaliknya, tersandung beberapa meter ke belakang dan wajahnya memerah karena malu. Apakah kamu masih mempertanyakan kekuatanku? Tuan Si bertanya perlahan. Wajah Tuan Wu memucat, tapi dia harus mengakui kekalahan. Apa yang kamu cari? Keluarkan. Tuan Wu mengabulkan. Saya mencari kolam tersembunyi. Letaknya di suatu tempat di dalam gunung atau dekat kota Dongdu. Air di kolam itu sedingin es saat disentuh, apapun musimnya, dan lebarnya sekitar beberapa puluh meter dan... As Tuan Si menggambarkan kolam itu, wajah Tuan Wu menjadi gelap. Bukankah itu kolam naga Yin? Mata Tuan Si berbinar gembira. Aku mengetahuinya, kamu tahu di mana itu. Wajah Wu Sanhe berkerut karena marah. Kolam itu adalah tanah suci sektenya, bukan taman umum bersama. Bahkan ketika dia hendak menolak tugas itu, Chen Fan tiba-tiba memasukkannya. Mengapa kamu mencari kolam naga Yin? Serahkan kekhawatiran itu kepadaku. Aku hanya ingin kamu menemukannya. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kami tidak akan mengurangi pembayaranmu. Nona Zeng berkata dengan tidak sabar. Yang mengejutkannya, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak membutuhkan uang. Meskipun esensi 1000 kayu pinus tidak seefektif yang dia harapkan, dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan ramuan ini, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Baik, aku setuju dengan persyaratanmu. Yang mengejutkan Nona Zeng, Tuan Si langsung menerima istilah itu. Melihat tatapan bingung Nona Zeng, Tuan Si melambaikan kipas kertas itu dengan percaya diri, berharap dia setuju. Meskipun intisari 1000 kayu pinus memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, bagi mereka yang tidak tahu cara menggunakannya, itu sama tidak bergunanya dengan ranting pohon yang mati. Baiklah, aku akan membawamu ke kolam naga Yin dalam seminggu. Chen Fan mengangguk. Tuan Si tersenyum, dan tanpa mengajukan pertanyaan apapun tentang mengapa dia harus menunggu selama seminggu, dia berbalik dan pergi. Nona Zeng menatap tajam ke arah Chen Fan dan Tuan Wu dan pergi bersama Tuan Si. Setelah mereka berdua pergi, Wu Sanhe bertanya kepada Chen Fan dengan bingung, mengapa kita membantu mereka. Bahwa Tuan Si adalah seorang kultivator yang kuat, setidaknya lebih kuat dari saya. Anda tidak takut mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat? Jangan khawatir, aku punya rencana. Chen Fan berkata dengan ringan. Melihat betapa yakinnya Chen Fan, Master Wu memutuskan untuk menyimpan keraguan itu dalam dirinya sendiri. Setelah itu, Chen Fan menyewa sebuah rumah dan tinggal bersama teman-temannya. Meskipun Tuan Si tidak khawatir Chen Fan akan melarikan diri sendiri setelah dia mendapatkan obat roh, Nona Zeng telah menugaskan pengawal yang berjaga di luar rumah Chen Fan, memantau setiap gerakannya. Chen Fan tidak keberatan dengan pengawasan itu. Begitu dia mendapatkan esensi 1000 kayu pinus, dia mulai membuat ramuan yang disebut pil pengumpul esensi. Seperti pil peningkat esensi, pil pengumpul esensi adalah salah satu pil yang paling umum digunakan oleh para pembudidaya untuk meningkatkan ki mereka. Tanpa mencapai level Conate Spirit, Chen Fan masih harus bergantung pada makanan duniawi untuk bertahan hidup. Unsur-unsur duniawi dalam makanan sehari-hari menjadi penghambat kemajuan budidayanya. Oleh karena itu, alih-alih memakan makanan duniawi,
sebagian besar sekte budidaya menggunakan pil roh dan embun roh untuk melengkapi makanan mereka. Pil dan ramuan ini tidak hanya memberikan makanan sehari-hari tetapi juga meningkatkan budidaya mereka. Setelah mengonsumsi satu pil roh, seseorang tidak perlu makan apapun, selain minum air selama 10 hari. Selain itu, pil ini juga dapat dengan cepat mengisi kembali tubuh kultivator dan menyeimbangkan elemen dalam sistem setelah pertarungan yang melelahkan. Berkat banyaknya persediaan jamu di kota Jiuding, Chen Fan telah menyelesaikan pembuatan pil dengan sangat cepat. Dia mampu membuat lebih dari 100 pil pengumpul esensi menggunakan esensi 1000 kayu pinus. Seharusnya cukup untuk bertahan selama 2 tahun. Dengan pil pengumpul esensi ini, aku lebih percaya diri untuk mencapai tahap kelima dari seni pemurnian fana kekosongan. Chen Fan sangat puas dengan hasilnya. Dia yakin bahwa dengan bantuan pil pengumpul esensi, dia akan mampu mewujudkan rencana yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Waktu berlalu, dan dalam 7 hari terakhir, Chen Fan tidak meninggalkan rumahnya karena dia fokus pada pembuatan ramuan. Pada malam ke-7, Chen Fan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia keluar dari kamarnya untuk pertama kalinya dalam seminggu dan duduk di kursi teras di halaman belakang. Dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mulai minum. Dia telah menggunakan sisa ramuan dalam teh, dan karena itu aroma tehnya kuat dan menyehatkan. Tuan Wu berdiri di belakang Chen Fan sambil memandangi secangkir teh. Sebagai seorang pemula dalam kultivasi dan kekurangan Qi, cangkir tersebut mengandung lebih banyak Qi daripada yang dapat dibayangkan oleh Guru Wu. Master Wu harus bekerja bertahun-tahun untuk memanfaatkan hanya sebagian kecil Qi di dalam cangkir, namun Chen Fan menyia-nyiakan semua ramuan yang tersisa untuk membuat secangkir teh ini seolah-olah itu adalah sisa yang tidak berguna. Asiu, keluarlah, berhenti bersembunyi. Chen Fan berkata dengan ringan. Dari balik pintu belakang rumah, muncul sesosok tubuh kecil. Asiu berjalan lamban menuju Chen Fan. Dia menatap Chen Fan dengan tatapan bersalah dan kemudian menundukkan kepalanya dalam diam. Kami akan melakukan perjalanan berbahaya. Anda sendiri telah mendengar dari Tuan Wu bahwa ada iblis ular yang hidup di bawah kolam dan iblis itu mampu melukai Tuan Wu. Saya sarankan Anda pulang dan tidak ikut dengan kami. Saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Saya akan membuat pengaturan ketika saya kembali sehingga Anda dapat bekerja di kantor Suao atau kuliah di universitas di kota. Terserah kamu. Aku ingin kamu menjalani hidup bahagia, menemukan seseorang yang kamu cintai dan membangun sebuah keluarga di kota. Itu impianmu, bukan? Tidak. Mata Asiu berbinar marah setelah mendengar kata-kata Chen Fan. Dia mendongak dan menatap Chen Fan, sedikit melembutkan wajahnya dan memohon. Aku telah melewatkan satu kesempatan, aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Tolong jangan suruh aku pergi. Dia melirik sekilas ke wajah Chen Fan, namun, dia tidak melihat apapun selain ketidakpedulian. Tiba-tiba, Asiu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasa bahwa orang di depannya bukan lagi saudara Chen yang perhatian dan penuh kasih sayang, melainkan seseorang, atau sesuatu yang berada di luar perasaan dan emosi manusia. Untuk pertama kalinya, dia ketakutan. Lalu, entah dari mana, dia mendengar suara Chen Fan terdengar dari atas. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu telah diperingatkan, perjalanan yang akan kamu tempuh akan berliku-liku. Tanpa hati emas dan kemauan besi, kamu tidak akan pernah mencapai pencerahan. Dan ingatlah ini, Dao tidak pernah datang dengan mudah. Chen Fan mengucapkan beberapa kata terakhir dengan setiap keseriusan seorang dewa surgawi, dan dia menekankannya ke dalam pikiran gadis muda itu. Dao tidak pernah datang dengan mudah. Asiu mengulangi setelah Chen Fan. Dia tahu bahwa Chen Fan telah memahami pikirannya. Dia lebih dari sekedar terpesona setelah melihat kekuatan luar biasa Chen Fan di turnamen, dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Jika dia memiliki kekuatan itu, dia tidak lagi bergantung pada orang lain seperti biasanya. Bagus sekali. Chen Fan duduk di bawah sinar bulan, kulitnya memantulkan cahaya bulan yang dingin saat dia mengintip ke dalam benak gadis dengan sepasang mata yang dalam dan penuh perhatian. Selain resolusi, Anda juga memerlukan sedikit keberuntungan untuk menjadi seorang kultivator yang kompeten. Jika siapapun dimanapun dapat mengakses kekuatan Dao, dunia pasti sudah kacau balau. Tanyakan saja pada Tuan Wu. Mendengar kata-kata Chen Fan, Asiu memandang ke arah Tuan Wu. Tuan Wu menegakkan punggungnya dan mengangguk.
Dia berbicara dengan nada serius seolah-olah dia sedang berbicara kepada muridnya sendiri. Gurumu adalah satu-satunya orang yang bisa mengajarimu metode kultivasi. Selama 2 tahun pertama kehidupan seorang murid seni bela diri, yang dia lakukan hanyalah menyapu lantai, 2 tahun berikutnya menyajikan teh, dan 2 tahun berikutnya menyajikan teh. Dalam 2 tahun berikutnya, dia harus mengurus kehidupan sehari-hari tuannya secara pribadi. Kemudian, sang guru akan mulai mengajari muridnya dasar-dasar kultivasi. Namun, itu pun ada batas waktunya. Jika seseorang tidak menunjukkan tanda-tanda pencerahan, muridnya akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Hanya murid yang paling rajin dan paling cerdas yang dipilih oleh guru sebagai murid lingkaran dalam, yang suatu hari akan mewarisi kekuatan nyata sang guru, paling sering di samping tempat tidur mater yang sekarat. Ketika saya masih menjadi murid, guru saya telah menguji tekad dan tekad saya selama 10 tahun sebelum dia mulai mempercayai saya sepenuhnya. Ingatlah bahwa sekte saya memiliki kekuatan yang sangat buruk dibandingkan dengan Guru Chen. Jika Anda dapat memperoleh hanya sebagian kecil dari kekuatannya, Anda akan dihormati oleh dunia sebagai makhluk abadi. Dengan kekuatan yang sama mematikannya, Guru Chen harus memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk murid-muridnya. Asiu mengertakkan gigi dan berlutut di depan Chen Fan. Dia bersujud dalam-dalam dan kemudian berkata, "Guru, tolong bawa saya. Saya tidak keberatan bekerja keras, bahkan jika aku harus bekerja sebagai budak selama 10 atau 20 tahun. Aku masih ingin belajar darimu. Bangkitlah, sekarang." Chen Fan berkata dengan tenang. "Aku bisa menerimamu dan menjadi gurumu. Namun, saya perlu menjelaskan kepada Anda bahwa segera setelah Anda menjadi murid saya, hidup Anda adalah milik saya. Jika kamu pernah berpikir untuk mengkhianatiku, aku akan memburumu bahkan jika kamu bersembunyi di gua terdalam di dunia bawah." Suara Chen Fan tenang, tetapi setiap kata yang dia ucapkan memiliki niat membunuh yang mengerikan. Tubuh Asiu sedikit gemetar, lalu dia berbicara pelan. "Ya, Tuan." Petik 2. "Jangan panggil aku Tuan. Kamu belum menjadi muridku yang sebenarnya." Chen Fan membantah. Wajah Asiu mengeras dan kemudian dia berkata, "Mungkin aku belum layak, tapi aku akan meningkatkan diriku melalui kerja keras." Begitu, gadis itu berdiri, Tuan Wu membungkuk kepada Chen Fan dan memberi selamat kepadanya. "Selamat, Tuan Chen. Kamu telah mendapatkan yang bagus." "Hehe." Chen Fan menggelengkan kepalanya. Asiu belum menjadi muridnya. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah dia lalui sebagai murid Changqin. Setiap beberapa ribu tahun, Changqin akan berkeliling alam semesta dan mencari orang-orang muda dengan bakat yang tinggi dalam berkultivasi. Setelah dia memilih kandidatnya, setelah Chen Fan dipilih oleh Changqin, dia telah berjuang untuk hidupnya di dimensi abadi Changmin selama 10 tahun. Setelah beberapa kali nyaris lolos, dia akhirnya menjadi murid resmi ke-7 Changqin. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil, seperti cara berkultivasi. Changqin telah memilih lebih dari miliaran kandidat, namun hanya segelintir yang berhasil dan layak belajar darinya. Dao tidak pernah datang dengan mudah, yang datang bukanlah Dao yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun Asiu telah bersujud kepadanya dan menunjukkan rasa hormat sebagai seorang guru, Chen Fan tidak akan langsung mengajarinya metode kultivasi. Ia akan memulai dengan dasar-dasar seperti metode pendirian yayasan. Setelah itu, dia akan mengajarinya 3 bentuk pertama dari bentuk 36 bela diri sejati. Bahkan materi itu seharusnya cukup untuk membawa Asiu ke tingkat pencerahan etiril. Pada saat itu dia hampir tak terkalahkan di dunia fana. Jika dia berbakat, dia mungkin bisa mencapai tingkat laut ilahi, dan baru kemudian, Chen Fan akan menganggapnya sebagai murid resmi. "Mari kita beristirahat setelah aku selesai minum teh bersama, kita memiliki perjalanan yang sulit di depan kita." Chen Fan menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Asiu. Tanpa berpikir panjang, Asiu menuangkan isinya ke tenggorokannya. Tiba-tiba, dia merasakan rasa dingin dari tenggorokan hingga perutnya. Rasa dingin dengan cepat berubah menjadi sensasi terbakar. Tak lama kemudian, uap mengepul dari kulitnya seolah-olah dia sedang terbakar. Bom, kabum, gelombang suara letupan keluar dari kulitnya. Dalam sekejap, tubuhnya tertutup lapisan zat hitam yang keluar dari kulitnya. Tiba-tiba, Asiu merasa lebih ringan dan energik. "Ini pencucian sumsum," seru Guru Wu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung.
Master Wu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tahap ini sementara Asiu melakukannya hanya dengan satu cangkir teh. Begitu dia membersihkan dirinya dari dalam, pencerahannya tidak akan terlalu jauh. Merasakan perubahan luar biasa dalam dirinya, Asiu berlutut dan bersujud kepada Chen Fan dengan hormat. Chen Fan segera menerima rasa terima kasihnya. Secangkir teh ini mungkin telah mengubah hidup Asiu. Kini dia bukan lagi gadis kecil yang lemah. Sebaliknya, fisiknya menyaingi para atlet papan atas. Tubuh yang kuat dan tangguh merupakan prasyarat untuk tugas mereka ke depan. Melihat ekspresi iri Guru Wu, Chen Fan berkomentar, setelah kita selesai di kolam naga Yin, Anda juga akan menikmati secangkir teh. Tuan Wu bergegas berlutut di depan Chen Fan dan mengumumkan, terima kasih, Tuan Chen. Saya tidak akan mengecewakan Anda.